Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik ya, yaitu tema 2, subtema 2. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar manfaat hewan di sekitar. Dan pembelajaran hari ini kita belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran yang kedua. Nah, silahkan anak-anak buka bukunya ya di halaman 51 untuk buku siswa dan di halaman 25 di buku MPA ya, media penilaian autentik tematik 3 tema 2 juga. Anak-anak, bagaimanakah kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah dibuka bukunya? Ya, kalau sudah, di sini Pak Hamzah akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi hari ini diantaranya yang pertama, menceritakan isi dongeng. Yang kedua, menyelesaikan masalah tentang perkalian. Yang ketiga, menyanyikan lagu burung kutilang. Dan yang keempat, mengamati karakteristik individu. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sudah dibuka ya bukunya di halaman 51. Coba diperhatikan manfaat hewan di sekitar. Selain tumbuhan, hewan juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai penghasil bahan pangan, hewan juga dimanfaatkan sebagai penghasil bahan sandang, juga sebagai bahan obat-obatan, juga dimanfaatkan tenaganya. Nah, ada juga sebagai bahan kerajinan, sebagai sumber mata pencaharian, sebagai alat transportasi, dan masih ada manfaat-manfaat hewan lainnya. Coba ya kalian perhatikan di lingkungan kalian. Hewan apa saja yang kalian lihat? Nah, coba kalian amati, kemudian apa manfaat hewan-hewan tersebut? Nah, kalian sudah lihat ya di buku siswa di halaman 51. Di sini ada kuda yang sedang ditarik sama kusirnya. Nah, ternyata kuda bermanfaat sebagai apa? Iya betul, sebagai alat transportasi. Kita lihat gambar yang kedua ya anak-anak di dalam buku siswa di halaman 51. Nah, di sini ada kambing. Nah, kambing betina ini ternyata punya manfaat juga. Apa itu manfaatnya? Ya, manfaatnya, nah ini ada bapak yang sedang memeras susu kambing. Nah, susu kambing itu bisa kita manfaatkan sebagai minuman kita, sebagai asupan gizi manusia. Nah, juga di sini ada seorang anak yang sedang memberi makan ayam. Ayam bermanfaat sebagai apa anak-anak? Iya, ayam ini bisa menghasilkan telur. Nah, telur itu bisa kita jadikan lauk yang mengandung protein, atau juga dagingnya. Nah, dagingnya ini juga mengandung apa? Zat-zat yang bergizi bagi tubuh kita. Nah, ternyata hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu ternyata memiliki banyak manfaat. Jelas ya anak-anak? Kita langsung memasuki pembelajaran yang pertama. Dibuka bukunya halaman 53 ya, di buku siswa dan di buku MPA di halaman 25. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar menceritakan kembali isi dongeng. Nah, coba anak-anak ya dibaca. Di sini ada dongeng kucing, ayam, jantan, dan tikus muda. Nah, ini bisa kalian baca di buku siswa halaman 54 sampai 55. Dan yang kedua,
ada dongeng kisah ikan dan burung yang bersahabat. Nah, ini masuk di pembelajaran yang kedua ya anak-anak. Ini ada di buku siswa halaman 62 sampai 65. Coba kalian baca ya nanti dengan memperhatikan lafal dan intonasinya. Nah, di sini Pak Hamzah akan menyampaikan memahami isi dongeng tentang hewan. Apa itu dongeng anak-anak? Nah, dongeng adalah bentuk sastra yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa. Jadi, khayalan biasa dikatakan sebagai fiksi. Nah, dongeng kadang dianggap masyarakat sebagai suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Di antara jenis dongeng adalah yang berkisah tentang hewan. Dongeng seperti ini disebut fabel ya anak-anak. Jadi dongeng sekali lagi ya, dongeng yang menceritakan tentang kehidupan binatang, nah ini disebut sebagai fabel. Jelas ya? Nah, dalam mendongeng hal yang tidak boleh disepelekan itu apa saja? Nah, yang pertama adalah lafal, yang kedua adalah intonasi. Apa yang pertama tadi? Iya, lafal, dan yang kedua adalah intonasi. Nah, lafal itu artinya cara mengucapkan kata. Nah, sedangkan intonasi ini artinya lagu kalimat atau naik dan turunnya kalimat yang kita baca. Nah, nanti kalian baca ya dongeng tadi yang sudah Pak Hamzah sampaikan ya. Yang pertama ada dongeng kucing, ayam jantan, dan tikus muda. Itu kalian baca dengan memperhatikan ya bagaimana cara membacanya, yaitu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, nanti disimak oleh orang tua kalian ya di rumah dalam baca dongeng. Oke anak-anak, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Materi yang kedua adalah menyelesaikan operasi perkalian. Coba dibuka bukunya ya di halaman 56. Sama dengan juga yang ada di MPA. Di MPA ada di halaman 26. Ini sama ya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada soal Om Haris mempunyai 20 ekor lovebird. Nah, dimasukkan ke dalam 5 sangkar. Nah, kita lihat ya. Tadi dikatakan ada 20 ekor lovebird ya, dimasukkan ke dalam 5 sangkar. Nah, coba kalian perhatikan di sini berarti ada perkalian 5 kali 4. Sama dengan berapa 5 kali 4? Iya, betul. 5 kali 4 itu adalah hasilnya 20. Nah, coba kalian perhatikan. Yang pertama ditulis 5. Angka 5 ya, berarti kamu lihat. Oh, berarti 5-nya itu adalah sangkarnya. Jangan sampai kebalik ya. Nah, kalau ada pertanyaan, coba ini ada gambar. Nah, kamu tuliskan perkaliannya. Nah, kalau soal seperti ini, kamu lihat. Yang pertama yang kamu tulis itu adalah sangkarnya, kamu hitung ada berapa. Ya, sangkarnya coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kamu tulis di awal berarti angka 5 baru dikalikan. Nah, 4-nya itu apa? Nah, 4-nya itu adalah dalam satu sangkar itu ada 4 burung. Nah, berarti kamu tulis selanjutannya, tulis angka 4.
Berarti 5 tadi adalah sangkarnya dan yang 4 adalah jumlah lovebird atau burungnya di setiap sangkar itu ya. Jadi ada 5 sangkar dan ada 4 burung di dalam setiap sangkar. Perkaliannya adalah 5 kali 4 sama dengan 20. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan ya. Nah, beberapa hari kemudian tetangga Om Haris meminjam 1 sangkar sehingga sangkar burung tinggal 4. Om Haris memasukkan 5 ekor pada tiap sangkar. Kita lihat gambarnya seperti apa ya anak-anak. Nah, ada 5 ekor. Nah, dituliskan perkaliannya 4 kali 5, hasilnya adalah 20. Nah, coba kalian amati untuk soal yang kedua. Di sini ditulis yang pertama adalah angka 4. Nah, angka 4 itu tadi sudah Pak Hamzah sampaikan bahwa yang awal yang kamu tulis itu adalah sangkarnya terlebih dahulu ya. Coba lihat, hitung sangkarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, betul ya. Berarti ada 4 sangkar. Dikalikan, kamu tulis silang. Nah, ditulis. Nah, di depannya itu ada angka 5. 5 itu apa? Nah, 5 itu adalah jumlah burung di dalam satu sangkar tadi. Nah, coba dihitung burungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dalam satu sangkar ya. Betul ya, berarti kamu kalikan 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi bisa kita ketahui bersama ya, berarti 4-nya tadi adalah sangkarnya dan 5-nya adalah burung, jumlah burung yang ada di dalam satu sangkar ya anak-anak. Nah, coba kita lihat. Nah, sekarang kamu bandingkan dengan perkalian bilangan-bilangan di bawah ini. Kita lihat ya. 3 kali 8 itu adalah 24. Kalau kita tukar ya, perkaliannya 8 kali 3 juga hasilnya sama, yaitu 24. Kita lihat yang kedua. 6 kali 7 sama dengan 42. Sedangkan 7 kali 6 itu hasilnya juga sama, 42. Yang ketiga, 9 kali 4 hasilnya adalah 36. Kita balik atau kita tukar, 4 kali 9 hasilnya juga sama, 36. Yang keempat, 2 kali 15 adalah 30. Kita tukar, 15 kali 2 juga hasilnya 30. Nah, jika kita simpulkan ya anak-anak, apa yang dapat kamu ambil dari pengamatan yang kamu lakukan? Nah, samakah hasil perkalian dua bilangan yang ditukar tempatnya? Ya, betul. Hasil perkalian yang ditukar tempatnya hasilnya selalu sama. Ya, sama dengan penjumlahan pembelajaran yang lalu. Itu juga sama. Kita tukar, hasilnya tetap sama. Artinya perkalian bilangan ini ya, ini bersifat apa? Komutatif. Nah, sekali lagi ya, artinya perkalian bilangan berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran. Itu namanya kalau ditukar hasilnya sama, ini adalah merupakan bilangan bersifat komutatif atau sifat pertukaran. Jelas anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Nah, coba di sini di halaman, coba kamu lihat di halaman 60. Nah, di halaman 60 ini ada lirik burung kutilang. Apakah anak-anak sudah bisa menyanyikan burung kutilang? Ya, dicoba ya.
Coba nanti kamu scan ya di halaman 60 ya di buku siswa. Ini ada contoh tari burung kutilang. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya, tidak ada tugas untuk membuat atau membuat tarian dengan lagu burung kutilang ya anak-anak. Jadi nanti kalian lihat saja di scan ya, atau dilihat di YouTube bisa. Contoh tari burung kutilang. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kita masuki pembelajaran yang kedua ya anak-anak. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah memahami karakteristik individu. Coba bisa dilihat di buku halaman 65 ya di buku siswa. Nah, sedangkan di buku MPA ada di halaman 29. Nah, setiap orang ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya. Nah, memiliki karakter atau karakteristik sendiri-sendiri. Karakter ini terkait dengan sikap, perilaku, dan ucapan seseorang. Seseorang memiliki potensi berkarakter baik dan berkarakter buruk. Nilai kerjasama dan saling menolong itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, apa itu bunyinya anak-anak? Ya, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerjasama dan saling menolong dilakukan tanpa pilih kasih. Kerjasama dan menolong merupakan sifat atau karakter yang baik yang harus diteladani. Jelas ya anak-anak? Berarti kita harus apa? Harus mencontoh karakter yang baik. Nah, kalau karakter yang buruk atau yang tidak baik tidak perlu kita contoh. Nah, nanti itu akan merugikan kita sendiri. Nah, yang perlu kita contoh itu adalah karakter-karakter atau perilaku yang baik. Ya, yang harus diteladani. Nah, contohnya tadi apa? Kerjasama dan saling tolong menolong tanpa pilih kasih. Ya, itu tadi untuk pelajaran karakter atau memahami karakter individu. Selanjutnya, alhamdulillah ya, untuk materi pada hari ini sudah selesai. Nah, ada evaluasi yang harus kalian kerjakan pada hari ini. Nah, ada 2 evaluasi atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.8. Menjawab pertanyaan isi dongeng. Nah, coba ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama, siapa saja tokoh dongeng itu? Nah, ini kamu bisa lihat ya di halaman dongeng yang pertama ya anak-anak. Nah, untuk tugas yang pertama bisa dilihat bukunya di halaman 55. Ini untuk tugas yang pertama ya. Ini ada 5 pertanyaan, kamu jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, siapa saja tokoh dongeng itu? Yang kedua, tikus kecil berbicara dengan siapa? Yang ketiga, siapa makhluk menakutkan yang dilihat oleh tikus kecil? Yang keempat, bagaimana ciri-ciri makhluk itu? Dan yang kelima, siapa makhluk anggun yang dilihat oleh tikus kecil? Tugas yang kedua yaitu muatan matematika KD 3.1. Lengkapilah berdasarkan sifat perkalian. Nah, ini bisa kalian lihat juga ya di dalam buku tema atau buku siswa. Ini tugasnya ada di halaman 58 ya, ada soal 1 sampai 5. Nah, ini kamu kerjakan terus dikumpulkan di Google Classroom. Alhamdulillah ya anak-anak, untuk materi pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.